A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami berada bersama-sama dengan Bapak Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6, namanya surat Al-An'am, ayatnya 105. Allah menerangkan bahwa Dia telah memberikan bukti-bukti kebenaran secara berulang-ulang di dalam ayat-ayatnya dengan gaya bahasa yang beraneka ragam, dengan maksud agar dapat memberikan keyakinan yang penuh kepada seluruh manusia dan untuk menghilangkan keraguan-raguan, serta memberikan daya tarik kepada mereka agar mereka dapat menerima kebenaran itu dengan penuh kesadaran, dan untuk memberikan alasan kepada kaum muslimin dalam menghadapi bantahan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik mendustakan ayat-ayat Allah dengan mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mempelajari ayat-ayat itu
dari orang lain atau menghafal berita-berita dari orang-orang yang terdahulu. Inilah Pak yang kita harus berhati-hati. Al-Quran ini berulang-ulang disampaikan oleh Allah. Ada 114 surat, 6.236 ayat, isinya tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah-kisah, dan ilmu. Tapi yang namanya manusia yang hatinya mati, mereka tetap sombong, takabur, dengan cara dia menolak kebenaran itu dan meremehkan orang-orang yang benar. Ini sejak zaman dahulu Pak. Jadi orang-orang yang hatinya mati itu seperti itu. Dia diperingatkan atau tidak diperingatkan, pancet sama saja, dia tidak mau yakin. Oleh karena itu, marilah kita doakan mereka, mudah-mudahan hati mereka yang mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, biasa mengingkari janji, biasa berkhianat, dia pun ragu-ragu terhadap Al-Quran ini. Antara percaya dan tidak, ini juga berbahaya. Kita doakan mudah-mudahan hati mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah dia mendapatkan hidayah dan taubatnya, mereka berganti berkata yang jujur, tepat janji-janjinya, dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat 5. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ini lho Pak. Jadi kalau hati itu sudah mati, hati itu sudah sakit, maka mereka tidak mengenal ya, dirinya sendiri juga tidak mengenal, dia juga tidak mengenal Tuhannya, dia tidak mengenal Islam, dia tidak mengenal Rasul. Akhirnya kalau bicara itu bukannya ilmiah tapi jahiliyah. Makanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahiliyah, mereka pasti berkata-kata tanpa didasari dengan pemikiran yang matang. Jadi angger jeplak ya Pak. Nah pada saat dia angger jeplak ngomong, akhirnya bicaranya itu dilihat orang banyak adalah jahiliyah, bukan ilmiah. Jadi kalau kata-kata jahiliyah, semua orang yang berhati waras, berpikiran waras pasti menyalahkannya.
Tapi kalau pembicaraan itu ilmiah, maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman takwa pasti dan pasti mendapatkan pencerahan dari kata-kata yang disampaikan itu. Tapi mereka yang hatinya mati, mereka yang hatinya sakit, tetap meragukan kebenaran ini. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Menurut Al-Farra, Al-Quran mengandung ayat-ayat yang benar dan dapat diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya dan mempunyai niat yang kuat untuk menerima ilmu pengetahuan sehingga dapat menerima kebenaran itu dengan penuh keinsyafan. Nanti panjenengan lihat di surat Al-Waqiah, suratnya 56, ayatnya ayat 77 sampai ayat 96. Jadi Al-Quran ini luar biasa, firman-firman suci yang apabila manusia ini mau membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, mendakwahkannya, maka dia dijamin sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Inilah Pak dan Ibu semuanya dan kaum muslimin kaum muslimat, cita-cita kita bersama. Ayat 106, Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, serta para pengikutnya agar waktu menyampaikan dakwah Islamiyah tetap berpegang pada wahyu, karena wahyu itulah yang dapat dijadikan tuntunan untuk dirinya dan kaumnya. Jadi sejak Al-Quran ini Pak diturunkan selama berapa tahun Pak? 23 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di Makkah selama 13 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun. Jadi inilah Pak, untuk membangun peradaban yang mulia sebagai warga bumi yang beriman takwa, Allah memberikan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya Pak, nanti panjenengan pelajari Al-Quran semuanya dan panjenengan belajar juga Al-Hadis, sehingga insya Allah panjenengan akan terbimbing. Ya, tujuan dari dakwah itu ialah untuk menyampaikan kalimat tauhid, yaitu pengakuan secara mutlak bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini loh Pak, yang namanya dinut tauhid. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengajarkan tauhid ya Pak ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Pancasila kita Pak ya, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini loh Pak, cita-cita mulia bangsa kita, Republik Indonesia. Mudah-mudahan ulama-ulama kita adalah ulama-ulama yang baik, para habaib, para kiai, para ustadz, kaum muslimin muslimat,
adalah orang-orang yang baik, dan juga para umaro di pemerintahan kita mudah-mudahan juga orang-orang yang baik. Jadi kalau baik bertemu baik sama dengan baik plus ya. Tapi namanya orang kadang ada yang baik, ada yang buruk. Makanya ikuti yang baik dan yang buruk kita doakan. Jangan doakan cepat mati, malah mati dari gawe. Ya, jangan didoakan mati, didoakan mendapat hidayah. Makanya hati yang mati supaya dihidupkan, dia bisa berucap 2 kalimat syahadat tadi loh. Yang hatinya sakit didoakan supaya sembuh. Yang hatinya sehat didoakan tambah kuat. Ya, tambah umurnya panjang. Jangan mati-mati dulu karena dia kehadirannya dirindukan. Jadi orang-orang baik itu Pak, kehadirannya dirindukan. Seperti sampean ini, ya, peserta kursus baca Al-Quran di Islamic Center ini dirindukan kehadirannya di Islamic Center. Apalagi nanti tanggal 1 di bulan 5 ya 2024 akan mengadakan halal bihalal. Ini luar biasa. Seluruh santriwan santriwati hadir dan juga ustadz-ustadzanya hadir dan Pokja Islamik juga hadir. Nanti bersama-sama berkumpul, berdoa bersama-sama agar Islamic Center ini menjadi ikon ya untuk Al-Quran ini di abad 21. Siap Pak? Siap Bu? Siap ya. Yang belum bergabung mudah-mudahan bisa bergabung ya. Kalimat tauhid itu harus diresapi dengan hati yang ikhlas serta diamalkan dengan penuh keyakinan dan dijadikan tujuan tertinggi dari kehidupan manusia. Allah memberikan penegasan kepada Nabi dan kaumnya agar berpaling dari perbuatan orang-orang yang musyrik, yang tidak perlu memaksa orang-orang yang tetap bergelimang dalam kemusyrikan serta tidak mengacuhkan ajakan tauhid. Loh Pak, jadi yang namanya orang-orang yang suka apa Pak namanya Pak? Suudon Pak ya. Apa Pak suudon itu? Buruk sangka. Orang yang rajin buruk sangka itu karena dalamannya memang dia buruk. Jadi keluarnya juga buruk. Di dalamnya itu Pak, kalau dioperasi Pak, dibedel, ada tulisannya KDFMM. Itu apa Pak? KDFMM itu Pak. Jadi kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu jadi satu, makanya dia suka suudon. Jadi suudon itu ya berprasangka buruk kepada setiap orang yang ditemui. Dia merasa dirinya yang paling baik, pokoknya wong kabeh iku gak genah kabeh. Nah ini berbahaya Pak ya. Ada lawannya suudon itu apa Pak? Husnudon. Apa husnudon itu? Prasangka baik. Nah itu kalau kita lihat dalamnya mereka juga ada sifat-sifat yang mulia Pak, yang namanya sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Nah, jadi sifat itu jenengan minta itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan kita ini adalah pengikutnya, maka mintalah ya akhlak mulia itu sehingga kita bisa banyak-banyak berhusnudon ya Pak. Jadi kalau ketemu orang yang tua Pak, besok kalau waktu halal bihalal, katakanlah dalam hati sampean, ojo malah mbok tirokno
nek mlaku bungkuk malah sampean nang gurine bungkuk-bungkuk mbek guyu ngono kuwi jenenge ngenyek ya Pak. Sampean katakan dalam hati sampean bahwa orang tua ini banyak prestasi ibadahnya, saya yang masih muda masih kalah gitu Pak ya. Nanti kalau ketemu yang muda Pak, sampean tuwek ya, sampean katakan bahwa Nanda yang masih muda-muda ini mereka dosanya belum banyak ya, saya ini orang tua dosanya sudah banyak. Nah, kalau ketemu anak kecil juga kasih sayang. Jadi intinya Nabi berpesan yang tua itu mengkasih sayangi yang muda, kemudian yang muda menghormati yang tua. Tentunya nanti di lembaga kursus Islamic Center ini pasti ada golongan yang tua-tua, ada kakak tua, ya, ada adik tua, dan walaupun tua-tua masih jilid, tapi semangatnya kayak 17 tahun, walaupun usianya sudah 71 tahun. Ini luar biasa Pak. Dan sampean jangan berkecil hati, nanti di akhirat umur panjenengan ini akan dirubah menjadi 17 tahunan ya. Jadi di sana enggak ada orang tua, semua muda-muda ya. Jangan sampai ngilang-ngilu kok wis tuwek akhirnya enggak semangat ngaji. Jangan ya Pak. Ya. Dan tidak berkecil hati karena tuduhan-tuduhan yang diarahkan orang-orang musyrik, yaitu bahwa wahyu yang disampaikan Nabi adalah dipelajari orang-orang Yahudi, karena kebenaran itu cahayanya cemerlang dengan sendirinya apabila diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi kalau kebenaran itu cemerlang ya Pak. Kemarin apa Pak istilahnya? Habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau kita ini selesai ngaji, hati panjenengan itu legowo, seneng ya, tidak ngenes, berarti ngaji jenengan itu diterima Allah. Tapi nek mari ngaji, ape berangkat ngaji, gak seneng, tapi ngenes. Nah, seneng iku nek diwalik tadi ngenes. Wes aras-arasen aku ngaji. Boh malah bingung, malah iki, malah iku, ono iki, ono iku. Nah, padahal Pak, Bu, harta benda yang kita pergunakan fisabilillah itu nanti ya, itu menjadi harta benda kita yang sesungguhnya ya. Jadi jenengan jangan sampai berkecil hati. Nanti panjenengan lihat di surat ke-9 ayat 111. Jadi perbuatan panjenengan ini seperti berdagang jual beli dengan Gusti Allah, dan nanti panjenengan diberikan yaitu imbalan surga ya Pak. Makanya inden mulai sekarang ya Pak, ayo semuanya mudah-mudahan melalui BCA Islamic Center ini kita bersama teman-teman kita dan seluruh ustadz-ustadzah dan seluruh para pendiri Islamic Center nanti dimasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Beda dengan perbuatan yang jelek ya, kebatilan meskipun diselubungi dengan berbagai hal yang menarik, namun akhirnya akan terungkap juga kebusukannya ya Pak. Ibaratnya apa Pak orang Jawa itu? Becik ketitik olo ketoro. Jadi nek becik ya sampean terusno, nek olo ya sampean lereno. Aja olo barang terus ae. Suwe-suwe malah apa Pak? Buai. Getun tiba mburi. Getun tiba ngarep ngono piye Pak? Kasido. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita
surat Al-An'am ini dari ayat 1 dan pada malam hari ini di tanggal 29 bulan April 2024 1445 Hijriah sudah sampai di ayat yang ke-106. Mudah-mudahan seluruh kajian kita ini kita masukkan di YouTube, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya Pak, menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan seluruh para pemirsa, para pecinta BCA ini menjadi orang yang soleh solihah, suami istri yang soleh solihah, anak cucunya soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para pecinta lembaga kursus Al-Quran di Islamic Center, ustadz-ustadzahnya, santriwan, santriwatinya, dan seluruh para pendiri Islamic Center ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.